Oke, sekarang untuk video yang kali ini kita akan bahas soal tentang perbandingan trigonometri yang kita bahas pada video sebelumnya. Kemarin video sebelumnya sudah kita dapat bahwa sin itu depan bermiring, si demi, kalau cos itu samping bermiring atau singkatannya cosani, kalau tan itu singkatannya tadesa. Itu ya, berarti nah sekarang tinggal kita aplikasikan di sini. Di sini ada dua segitiga siku-siku. Tentukan sin, cos, dan tan dari segitiga siku-siku berikut. Nah, untuk yang pertama, segitiga siku-siku cirinya adalah sudah ada sisi siku-sikunya dulu di mana. Itu penting. Siku-sikunya sekarang di sini. Nah, kemudian sudutnya ada di ujung yang kanan ya. Ini kita simbolkan dengan beta. Kalau tadi kita akan masuk video sebelumnya kita pakai alfa, ini kita pakai beta. Nah, sekarang yang ditanya adalah sin, cos, dan tan. Nah, sekarang kita tentukan dulu sisi depan, samping, dan miringnya. Oke, kalau betanya di sini, berarti posisi sisi depannya di mana? Iya, posisi sisi depannya adalah di C. Ini adalah sisi depan. Ini sisi depan. Kemudian sisi samping. Kalau sudutnya di sini beta, sisi sampingnya maka di B. Ini adalah sisi samping. Kemudian sisi miringnya adalah yang ada di depan sudut siku-siku. Siku-sikunya di sini berarti sisi miringnya ini. Ini sisi miring. Nah, kalau sudah dapat depan, samping, dan miring, tinggal kita masukkan sin ya. Sin beta. Sin itu depan per miring. Si demi. Depannya siapa? C. Miringnya siapa? A. Udah ketemu itu. Kemudian cos, sama cos akronimnya cosani, samping per miring. Cosnya siapa? B. Miringnya oke, sudah dapat. Kemudian yang tangan atau tan, ta de sa, depannya siapa? C. Sampingnya siapa? A. Nah, sudah dapat jawaban dari segitiga siku-siku yang pertama. Nah, kemudian untuk segitiga siku-siku yang berikutnya. Ini, nah, ini sudutnya gamma, mirip dengan alfa ya, tapi di sini benjolannya di bawah. Ini gamma, siku-sikunya di sini. Sama, kita tentukan depan, samping, dan miringnya dulu. Kalau gammanya di sini, sudutnya di sini, maka sisi depannya adalah ya beta dulu. Ini sisi depan. Ini B. Kemudian sisi sampingnya. Sisi sampingnya adalah iya A. Ini sisi samping. Nah, kemudian sisi miring yang ada di depan sudut siku-siku. Berarti di sini C. Ini namanya sisi miring. Nah, sekarang tinggal kita tentukan lagi sin, cos, dan tan-nya. Sin si demi, depan per miring, berarti depannya B, miringnya C. Beda kan dengan yang soal sebelumnya. Jadi jangan dilihat hurufnya, tapi yang dilihat di sini adalah posisinya. Kemudian cos, cosani, samping per miring, samping A, miring C. Kemudian tan, tannya adalah tadesa, depannya siapa? B, sampingnya adalah A. Nah, sudah kita dapat perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku yang kedua. Oke, semoga untuk dua soal ini paham dulu. Nah, sekarang itu soal yang pertama. Nah, kita soal yang kedua. Soal yang kedua di sini ada segitiga siku-siku A, B, C, siku-siku di B. Di sini ada sebuah garis yang membagi segitiga itu ya, namanya garis PQ. Garis PQ ini kurang satu keterangannya. Garis PQ sejajar dengan garis BC. Jadi di sini ada dua segitiga sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya kita disuruh menentukan sin A dan panjang garis AC. Oke. Nah, sekarang sin A dulu. Sin A berarti sudut yang kita pakai untuk fokus adalah sudut A. Nah, sudut A di sini.
kita boleh simpulkan, boleh enggak. Yang penting kita tahu fokusnya di sini dulu. Itu. Sekarang sin A. Sin itu butuhnya apa tadi? Si demi yang A dulu ya. Ini jawab. Sin A itu adalah depan per miring. Sekarang kalau sudut A-nya di sini, berarti kita tentukan dulu sisi depan. Sisi depannya siapa? 3. Oke. Kita identifikasi dulu. Jadi depannya adalah yang ini tuh 3. Kemudian miring. Sisi miringnya siapa di sini? Sisi miringnya di depan sudut siku-siku, yaitu sisi AC, bukan aki tapi AC ya. Bu, kenapa nggak pakai aki? Boleh, kalau kita pakai aki berarti sisi depannya bukan 3 tapi 2. Karena di sini sebenarnya ada 2 segitiga siku-siku. Yaitu segitiga siku-siku yang pertama yang ukurannya lebih kecil itu segitiga siku-siku APQ, siku-sikunya di P. Kemudian segitiga siku-siku yang kedua yang ukurannya lebih besar adalah segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B. Nah, kita pakai yang besar saja karena yang ukurannya sudah lengkap. Kalau kita pakai APQ berarti kita nanti juga butuh AP. Sementara di sini AP-nya belum diketahui. Nah, kalau kita pakai segitiga ABC, itu AB sudah diketahui, BC juga sudah diketahui. Nah, sekarang kita butuhnya sisi miring. Sisi miring itu AC. Di sini sisi miringnya belum diketahui. Nah, kita cari dulu pakai apa? Iya, pakai teorema Pitagoras yang sudah kita dapat tadi ya di sini ya. Nah, AC di sini adalah sisi miring. Jadi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat adalah jumlah kuadrat masing-masing sisi siku-sikunya. Jadi kita cari AC dulu. Pakai tadi AC kuadrat sama dengan berarti sisi siku-sikunya adalah AB kuadrat ditambah yang tegak BC kuadrat. Kita lihatnya segitiga ABC ya. Nih, Bu Diva coba gambar dulu biar nggak bingung. Berarti ini A, B, C. Ini miring, depan, samping. Sekarang tinggal kita masukkan sisi-sisinya yang sudah diketahui. AB berapa? 4 ditambah BC-nya? BC-nya 3. Nah, kita kuadratkan dulu masing-masing. 4 kuadrat 16 ditambah 3 kuadrat 9. Nah, itu AC kuadrat. Berarti 25. AC-nya berarti akar dari 25. Nah, AC-nya ketemu 5. Gini. Wah, cukup nggak ya ini? AC-nya ketemu 5. Nah, sekarang baru kita masuk ke sin. Yang ditanya adalah sin. Sin A. Sin A tadi depan bermiring. Jadi sisi depannya 3. Nah, ketemu tadi AC-nya adalah 5. Sisi miringnya 5. Jadi ketemu sin A sama dengan 3/5. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang ditanya aki. Sisi aki. Untuk sisi aki gimana di sini? Kita coba di sini. Panjang sisi aki. Sisi aki ini ada pada segitiga APQ, di mana segitiga APQ dengan segitiga ABC adalah 2 segitiga yang sebangun. Sebangun itu di SMP sudah pernah, jadi perbandingan ukurannya adalah sama. Jadi mereka hanya 2 segitiga yang diperbesar atau diperkecil gitu aja. Nah, sekarang aki di sini terletak pada sisi miring AC kan ya, berarti kita pakai perbandingan sisi ini. Jadi aki per AC, aki per AC segitiga kecil per segitiga besar sama dengan kita pakai yang kedua sisinya pada segitiga itu sudah ada semua. Jadi kita pakai PQ sama dengan PQ per, kalau PQ berarti per BC. Ya, karena yang posisinya sama dengan PQ adalah BC. Jangan PQ terus dengan AP gitu ya. Kalau mau pakai AP kita pakainya AP. Jadi sepasang. Nah,
Masukkan sisi yang sudah diketahui, AK-nya belum, AC-nya tadi 5 ya. Ini. Kemudian PQ-nya, PQ 2 sama dengan 2 per PC. PC-nya 3. Oke, sambil juga segitiganya. Nah, ini tinggal kita kali silang. Berarti di sini 5 kali 2 per 3 sama dengan 10 per 3. Itu AK-nya sudah ketemu. Nah, itu. Jadi dalam soal ini tidak perlu membahas tentang trigonometri juga. Jadi pengetahuan-pengetahuan tentang segitiga yang sudah kita pelajari di SMP kita pakai lagi nantinya. Nah, kemudian ini soal yang nomor 2 sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Nah, soal yang ketiga di sini masih seputar segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ABC. Di sini siku-sikunya di B. Siku-sikunya di B, tapi ada satu garis yang membagi segitiga ABC itu namanya garis PQ, dan ini kurang satu keterangan sejajar dengan garis AB. Jadi PQ sejajar dengan AB sehingga segitiga ABC ini di sini ada segitiga lagi di dalamnya. Jadi sebenarnya ada dua segitiga, yaitu segitiga PQC dengan segitiga ABC. Mereka sebanding. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya ya. Ditanya adalah cos C. Oke, cos C. Nah, C-nya di mana? C-nya di sini. Nah, jadi pusat sudutnya adalah di sini, di atas ya. Enggak masalah. Nah, sekarang kalau sudutnya di sini, pertama yang kita tentukan juga si demi kosami itu ya. Kos itu kan sapermi, kosami, samping per miring. Nah, kita masukkan dulu sampingnya berapa. Ketika ini samping, kalau sudutnya C berarti sisi sampingnya. Nah, ini sisi samping adalah sisi yang ada di dekat atau di samping sudut yang kita fokus tadi ya. Berarti di sini. Nah, ini sampingnya 4. Miringnya yang ada di depan sudut siku-siku. Berarti berapa? 10. Jadi tinggal kita masukkan, berarti samping per miring 4 per 10. Boleh kita sederhanakan jadi 2 per 5. Ketemu ini cos C nya 2 per 5. Tuh, nah sekarang kita disuruh nyari panjang PQ. Wah, pakai apa ya ini ya? Nah, sekarang kita pakai panjang PQ dulu. Oke, nah sebelum kita ke panjang PQ, nah PQ kan ini ya, berarti kan kalau kita mau pakai PQ per AB, PQ per AB sama dengan kira-kira kita mau pakai sisi yang mana yang lebih gampang. Kita pakainya CQ dengan BQ. Kenapa kita pakai CQ? CQ itu ada pada sisi AB. Sementara di sini sisi AB, CQ itu ada pada sisi BC. Sementara sisi BC ini kan sisi siku-siku ya dari segitiga ABC, yang mana sisi miringnya sudah diketahui, sisi siku-siku yang lain juga sudah diketahui. Jadi kalau kita mencari BC sudah tinggal pakai Pitagoras. Kalau kita pakainya nanti CP per AC ya, AC-nya sudah diketahui, tapi CP-nya kan belum. Nah, sementara untuk mencari CP kita butuh salah satu sisi, PQ atau CQ, padahal itu belum diketahui semua. Jadi kita pakainya sisi CQ. Nah, sekarang kita nyari CQ-nya dulu. Karena BQ bukan BQ, ini ya BC. Oke, ini BC, terus lagi aja. CQ per BC. Nah, sekarang kita nyari CQ-nya dulu. Sebelum nyari CQ kita ke BC dulu, karena di sini CQ itu sama dengan BC dikurangi BQ. Nah, sekarang kita nyari BC dulu. BC kuadrat. BC adalah salah satu sisi siku-siku ya. Kalau nyari sisi siku-siku berarti sisi miring dikurangi sisi siku-siku yang lain. Sisi miringnya di sini kita lihatnya segitiga ABC. Sisi siku-sikunya adalah AC dikurangi sisi siku-siku yang lain, yaitu AB dikurangi yang dijumlah hanya untuk mencari sisi miring. Tinggal kita masukkan AC nya 10, AB nya 8,
kita kuadratkan. Nah, sama dengan yang 36 ya. Nah, kalau BC nya berarti tinggal akar dari 36 yaitu 6. Baru kita bisa nyari CQ. CQ sama dengan BC dikurangi BQ. BC nya tadi 6, BQ nya di soal di segitiga 4. Berarti CQ nya adalah 2. Jadi kita dapat sini 2. Nah, baru kita masukkan ke pertanyaan. Masuk. Jadi ini PQ per AB sama dengan CQ per BC. PQ nya ditanya, AB nya 8, ambil tidak segitiganya. Nah, kecil ya. Kemudian CQ nya tadi barusan kita dapat 2, per BC nya tadi barusan kita dapat 6. Mau disederhanakan dulu boleh, langsung pun nggak apa-apa. Ke atas ya. PQ berarti kita punya rasul 8 kali 2 per 6. Kita sederhanakan dulu boleh. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 nya 3. Berarti PQ ketemu 8 per 3. Tuh, nah untuk mencari AP sama dengan perbandingan seperti ini juga. Tapi untuk AP itu berarti kan AP itu AC, dia kan ada pada sisi AC ya, berarti AC dikurangi CP. Nah, CP nya sudah ada belum? Berarti kita nyari CP dulu. Nyari CP dengan perbandingan seperti ini tadi. Jadi kita nyari CP, setelah kita ketemu CP baru kita bisa nyari AP dengan AC dikurangi CP tadi. Oke, kita ke sebaliknya boleh deh, biar selesai sekalian. Nah, sini ya. Yang ditanya nomor 3 adalah AP, di mana AP adalah AC dikurangi CP. Nah, sekarang kita nyari CP dulu. CP, kalau kita CP berarti CP per AC itu sama dengan, kita pakai perbandingan yang sudah ada boleh, mau pakai CQ per BC atau PQ per AB sudah ada semua. Kita pakai yang sudah diketahui di soal saja ya. Jadi ini CQ per BC. Nanti dimasukkan CP ditanya, AC nya 10, kemudian CQ nya di sini 2, per BC nya 6. Nah, CP berarti 10 kali 2 per 6. 2 ini 3, 10 per 3. Ternyata sama dengan panjang kaki ya. Nah, kalau sudah baru kita nyari, boleh kita desimalkan atau jadikan pecahan gini ya, pecahan campuran. Baru kita nyari ke AP. AP sama dengan AC dikurangi CP, AC nya 10, CP nya 3, 1 per 3. Berarti kalau di ini 6, 2 per 3 itu. Nah, ini selesai soal yang berhubungan dengan trigonometri. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Ternyata masih ada soal lagi di sini, soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini juga ada segitiga siku-siku lagi, tapi pertanyaan di sini yang ditanyakan adalah panjang sisi. Jadi di sini mungkin kita nggak pakai Pythagoras, nggak pakai trigonometri, kita mungkin lebih banyak pakai Pythagorasnya ya. Nah, sekarang di sini ada segitiga PQR. Ada satu sisi yang membagi segitiga PQR, namanya sisi QT. Segitiga PQR siku-siku di Q, kemudian ada garis QT membagi, kalau membagi berarti nanti jatuhnya di sini siku-siku. Jadi di sini ada dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku PQR dengan segitiga siku-siku QRT. Nah, pertanyaan yang pertama kita disuruh mencari QT. QT di sini ya. Nah, kita lihat posisinya dulu. Di sini adalah segitiga siku-siku. Nah, kita pakainya luas segitiga atau perbandingan alas kali tingginya. Kalau pada segitiga PQR di sini, posisi alas dan tingginya siapa? Di sini alas yang pertama. Jadi alas yang pertama ya.
Alas yang pertama adalah misalkan kan siku-sikunya di sini, jadi alas dengan tinggi adalah itu selalu membentuk segitiga siku-siku. Jadi tinggi itu selalu tegak lurus dengan alasnya. Jadi kalau mencari alas dan tinggi pada segitiga siku-siku, pada segitiga boleh siku-siku boleh sembarang, itu cari dua sisi yang saling tegak lurus. Nah itu adalah alas dan sisinya, alas dan tingginya. Kemudian kalau ini segitiga PQR, alasnya misalkan di ini sisi siku-sikunya ada QR dan PQ. Nah alasnya misalkan kita pakai PQ boleh, berarti tingginya QR ya. Boleh kebalik bu, boleh, sama aja. Kemudian ada alas yang kedua juga, karena di sini ada dua pasang garis yang saling tegak lurus. Yang pertama PQ dengan QR, yang kedua adalah PR dengan QT. Oke, kalau yang kedua berarti alas yang keduanya adalah PR, kemudian tinggi yang kedua adalah QT. Nah itu. Nah, sekarang ada yang belum diketahui di sini. Kalau kita jelas ditanya QR-nya 5, PQ-nya 12. Nah PR belum ada, tapi PR bisa dicari, nggak bisa. PR posisinya adalah sebagai sisi miring, karena dia di depan sudut siku-siku sudut Q ini, jadi dia sisi miring. Jadi kita cari PR dulu. PR kuadrat sama dengan, berarti kita pakai segitiga siku-siku PQR. PQ kuadrat karena sisi miring berarti ditambah. Oke, PR kuadrat sama dengan PQ-nya tadi 5, QR-nya kebalik ya. PQ-nya 12 ditambah QR-nya 5. Nah, 114 tambah 25 169. Seperti biasa berarti tinggal diakarkan saja. Sama dengan 13. Nah sekarang tinggal kita masukkan. Jadi alas kali tinggi yang pertama sama dengan pasangan alas kali tinggi yang kedua. Kita pakai dasarnya adalah luas 3. Nah sekarang alas yang pertama, ini kan PQ kali QR sama dengan PR dikali tinggi 2-nya QT. Nah PQ nya tadi 12, QR nya 5, PR nya barusan 13, QT nya ditanya. Nah sudah, 12 kali 5 60. Nah QT nya berarti 60 per 13, ketemu tuh. Nah sekarang nyari RT, kita kan sudah ketemu 13, nyari RT bisa banget. Nyari RT berarti kita pakainya segitiga siku-siku tapi yang kecil, QRT di sini ya.